Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Oktendrianis dengan NIM 3026 dari kelompok 7 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan agregat. Perencanaan agregat ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kapasitas produksi dan tingkat permintaan dengan mempertimbangkan minimasi biaya operasinya. Perencanaan agregat ini memiliki tiga metode heuristik. Yang pertama itu ada level strategi, cas strategi, dan mix strategi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cas strategi, di mana cas strategi ini merupakan strategi perencanaan agregat yang menentukan kapasitas produksinya akan sama dengan jumlah permintaannya. Strategi ini cocok digunakan apabila biaya persediaannya tuh sangat tinggi dan strategi CHES ini memiliki persediaannya nol. Hal ini dikarenakan jumlah produksinya itu akan sama dengan jumlah permintaannya. Baik, untuk perhitungan CHES strategi ini kita memerlukan periode yang akan kita tentukan biaya produksinya. Di sini digunakanlah periode dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2023 dengan jumlah hari kerjanya itu mempertimbangkan tanggal merah dan diperoleh sebanyak Januari 22 hari kerja dengan dalam satu minggu sebanyak 5 hari kerja. Dan untuk jam kerja ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 8 jam dalam sehari sehingga diperoleh total jam kerja dalam sebulan itu sebanyak 176 untuk periode bulan Januari. Untuk kebutuhan tenaga kerja ini didapatkan dari perhitungan line balancing yang telah dilakukan sebelumnya yang didapatkan sebanyak 8 orang untuk kebutuhan tenaga kerja. Kemudian selanjutnya untuk overtime maksimal itu diperoleh dari jumlah hari kerjanya itu dibagi dengan 5 hari dikarenakan dalam seminggu dilakukannya pekerjaan tersebut sebanyak 5 hari, kemudian dikalikan dengan 18 jam, di mana total lembur yang diizinkan dalam seminggu hanya sebesar 18 jam. Selanjutnya dikalikan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya ada persentase HCTA dan HCTB yang telah diperoleh sebelumnya sebesar 49,79% dan HCTB 50,21%, serta biaya-biaya produksi yang akan diperlukan untuk menentukan total biaya produksinya. Selanjutnya, untuk permintaan, di mana permintaan atau demand ini diperoleh dari perhitungan disagregasi dalam satuan jam yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk permintaan dalam orang didapatkan dengan demand dibagikan dengan jam kerja. Maka permintaan dalam orang akan didapatkan sebesar 7,4 untuk periode Januari. Begitupun untuk keseluruhan periode. Selanjutnya untuk kebutuhan tenaga kerja, hal ini didapatkan dengan rumus Excel yaitu rundown. Di sini kita menggunakan rundown dikarenakan supaya kebutuhan tenaga kerja yang kita inginkan itu tidak melebihinya karena di sini misalkan 7,4 jika melakukan round up itu eh, akan melebihi dari yang dibutuhkannya. Maka di sini digunakan rundown dari permintaan dalam orang, maka didapatkan kebutuhan tenaga kerjanya sebesar 7 untuk periode Januari. Begitupun untuk seluruh periode yang akan kita hitung. Kemudian untuk penambahan tenaga kerjanya didapatkan dengan pada bulan Januari kita hanya membutuhkan 7 tenaga kerja, maka karena sebelumnya tenaga kerja kita terdapat 8 orang, maka terjadi pengurangan pada periode Januari sebanyak 1 orang. Kemudian pada periode Februari, dikarenakan kebutuhannya 8, maka kita sebelumnya terjadi pengurangan, maka kita melakukan penambahan tenaga kerja. Begitupun untuk keseluruhan periode yang telah kita dapatkan. Kemudian
Untuk menghitung produksi regulernya, di sini dilakukan dengan cara jam kerjanya dikalikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Maka diperoleh untuk produksi reguler pada bulan Januari sebanyak 1.232 jam. Begitu terus untuk eh, sampai periode Desember. Kemudian untuk overtime maksimal di sini dikarenakan kebutuhan tenaga kerjanya telah berubah, maka kita cari hitung lagi untuk overtime maksimalnya dilakukan sama caranya seperti mencari overtime sebelumnya, yaitu hari kerjanya kita bagi dengan 5 hari dikarenakan dalam seminggu terdapat 5 hari, kemudian dikalikan dengan 18 jam, dikarenakan jumlah lembur yang diizinkan sebanyak 18 jam, kemudian kita kalikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang telah kita dapatkan. Kemudian didapatkan overtime maksimal untuk periode Januari sebesar 554,4, begitu terus hingga periode Desember. Kemudian kita hitung untuk produksi overtime yang akan dilakukan, di mana untuk produksi overtime ini, untuk memudahkan kita menghitungnya, kita menggunakan formula Excel, yaitu dengan formula if. Di sini eh, kita menggunakan logika, jika demand yang kita dapatkan sebelumnya dikurangi dengan produksi reguler, itu besar sama dengan nol, maka jika itu benar, maka tidak ada yang namanya produksi overtime. Maka di sini nol. Namun jika itu uh, tidak bes- uh, tidak besar dari nol, maka diperlukan overtime-nya sebanyak demand-nya dikurangi dengan produksi regulernya. Maka pada periode Januari kita memerlukan overtime sebanyak 71 jam. Begitu terus kita lakukan hingga bulan Desember. Selanjutnya, untuk subkontrak, di mana subkontrak ini jika overtime itu tidak mampu juga dilakukan, maka kita memerlukan subkontrak atau pihak ketiga untuk memenuhi kapasitas produksi kita. Di mana di sini kita juga menggunakan rumus if dengan logikanya itu, jika demand ini dikurangi dengan produksi overtime yang dijumlahkan dengan produksi reguler, jika itu besar sama dengan nol, maka kita tidak perlu melakukan subkontrak. Namun hal tersebut jika kecil dari nol, maka diperlukannya subkontrak. Subkontraknya itu sebesar demand dikurang dengan produksi reguler ditambah produksi overtime. Pada Januari kita tidak memerlukan subkontrak dikarenakan overtime-nya mampu memenuhi produksinya. Maka di sini untuk periode sampai Desember dilakukan perhitungan yang sama. Kemudian untuk total produksinya, tinggal kita jumlahkan produksi reguler, dijumlahkan dengan produksi overtime, dijumlahkan dengan subkontrak. Didapatkan total produksi pada bulan Januari sebanyak 1.303. Di sini untuk total produksi ini harus sama dengan permintaannya karena balik ke awal lagi prinsip C strategi ini demand dengan total produksinya itu akan sama. Kemudian dikarenakan pada CES ini kita tidak menghitung inventory dikarenakan di sini inventory-nya itu tidak ada dikarenakan jumlah demand-nya itu akan sama dengan total produksinya sehingga tidak tidak adanya inventory awal. Baik, selanjutnya lanjut ke tabel perhitungan biaya C strategi ini. Di sini
yang kita butuhkan yang pertama itu ada cost of regular time, di mana biaya untuk produksi regulernya itu diperoleh dengan produksi reguler yang kita dapatkan sebelumnya, kita kalikan dengan biaya yang telah ada, yaitu cost of regular time tersebut, sehingga diperoleh untuk Januari biayanya sebanyak 27.943. Di sini untuk biayanya kita kunci supaya dapat ditarik untuk periode-periode berikutnya. Selanjutnya untuk cost of overtime juga kita menghitung dengan cara produksi overtime dikalikan dengan biaya overtime-nya. Sehingga didapatkan untuk overtime biaya pada Januari sebesar 2.443. Kemudian kita menghitung biaya, maaf sebelumnya dikunci dulu untuk biayanya. Kemudian kita menghitung biaya subkontrak, yaitu dengan cara subkontrak kita didapatkan dikalikan dengan biaya subkontraknya. Di sini tidak terdapat subkontrak sehingga biaya untuk subkontraknya itu sama dengan nol. Kemudian untuk inventory, dikarenakan pada cas strategi ini tidak ada inventory, maka untuk carrying cost atau biaya simpan itu juga tidak ada. Selanjutnya untuk cost of hiring atau biaya penambahan tenaga kerja, di sini pada bulan Januari eh, tidak terdapat penambahan kerja sehingga tidak adanya cost of hiring. Namun pada Januari terdapat pengurangan tenaga kerja sebanyak 1 orang, maka terdapat cost of hiring, di mana cost of hiringnya diperoleh dengan cara pengurangan yang dilakukan pada periode Januari dikalikan dengan biaya pengurangannya, sehingga diperoleh cost of hiring-nya sebesar 15 juta untuk periode Januari. Begitupun untuk periode-periode selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menghitung total biaya produksi selama periode Januari. Itu dilakukan dengan cara produksi regular time ditambahkan dengan overtime, ditambah dengan subkontrak, ditambah dengan produksi karena carrying cost-nya tidak ada, jadi tidak perlu ditambahkan. Kemudian ditambahkan dengan produksi dengan biaya hiring dan biaya firing-nya. Selanjutnya, untuk PD berikutnya juga dilakukan hal yang sama, sehingga hmm, mohon maaf, di sini untuk produksi cost-nya itu kita menjumlahkan hanya cost cost of regulernya dengan cost of overtime-nya saja, sehingga diperoleh
produksi kosnya itu sebesar 30.386.594 untuk periode Januari. Selanjutnya, untuk total biaya keseluruhannya, maka didapatkan dengan cara total produksinya kita jumlahkan dengan biaya pengurangan, biaya penambahan, biaya subkontrak, dan biaya penyimpanan. Maka diperoleh untuk total produksi dengan menggunakan metode C strategi ini sebanyak Rp475.857.501. Baik, sekian pembahasan mengenai perencanaan agregat menggunakan metode C strategi. Jika terdapat kekeliruan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.